Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat YouTube channel Johan Chandra Dinata. Dimanapun saja Anda berada, apa kabar Anda pada malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe, di like, di share, dan bagikan video-video saya kepada semua teman-teman Anda. Masih seputar penipuan pemerasan video callsec atau PCS. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah nyata, cerita seorang wanita, ibu-ibu, seorang muslimah yang soleha, karena kelalaian dan gigihnya si pelaku untuk memperdayai wanita soleha ini, maka wanita soleha ini pun menjadi korban pemerasan PCS. Suatu hari ada seorang wanita yang chatting kepada saya dalam konsultasi. Dia seorang wanita yang saya anggap dia tergolong wanita yang soleha. Dia bekerja di instansi pemerintah, sudah bersuami dan sudah memiliki anak. Wanita ini menceritakan tentang problema yang sedang dia hadapi saat itu, bahwa wanita soleha ini terjebak dalam penipuan hingga pada pemerasan modus PCS atau video callsec. Dan dia telah mengalami kerugian sebesar 187 juta rupiah. Uang itu semua tertransfer kepada pelaku kejahatan PCS. Bagaimana itu bisa terjadi? Berawal dari si wanita soleha ini mendapatkan sebuah messenger di messengernya, ya, pertemanan, seorang pria berprofil anggota Polri yang muda mengajak si wanita soleha ini untuk berteman. Awalnya si wanita soleha ini tidak menanggapi ajakan pertemanan si polisi tersebut. Ini saya katakan oknum, ya, oknum polisi tersebut, karena dia sama sekali menutup diri untuk berkenalan dengan pria manapun, karena dia sudah memiliki suami, sudah berkeluarga, dan dia juga termasuk adalah seorang wanita yang soleha. Namun beberapa kali si pelaku terus saja berupaya agar si wanita soleha ini mau berteman dengannya. Singkat cerita, dalam melalui beberapa proses penolakan dan sebagainya, akhirnya atas dasar rasa kasihan, atas dasar rasa tidak enak, maka si wanita soleha ini pun akhirnya menerima pertemanan si oknum polisi tersebut. Kemudian berlanjutlah komunikasi, ya, sehingga berlanjutlah ke WhatsApp. Dan setelah mendapatkan WhatsApp, si pria ini semakin gencar menyapa si wanita soleha ini, menanyakan kabar, memberikan perhatian yang sangat-sangat super. Ya, seolah-olah dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang pria yang baik-baik, seorang polisi yang baik-baik, dan murni ingin berteman dengan si wanita soleha ini. Meskipun si wanita soleha tetap saja tidak begitu melayani, ya, tidak begitu meladeni komunikasi dengan si oknum polisi tersebut. Namun si polisi, karena memang si oknum polisi ini, karena memang dia memiliki target bahwa si wanita soleha ini adalah untuk target korban PCS, tentunya dia tidak akan pernah berhenti untuk terus berupaya agar bisa menaruh simpati terhadap dia kepada si wanita soleha ini. Dan si pelaku, kita katakan pelaku yang oknum polisi ini, ya, itu pura-pura polisi, sebenarnya itu palsu, hanya fotonya saja. Dia telah mulai mengetahui bahwa si wanita ini adalah wanita yang soleha. Maka si pelaku menggunakan strategi, jurus yang menurut dia sangat ampuh agar si wanita ini mau simpati kepadanya.
Lalu si polisi ini menggunakan strategi dia berpura-pura menjadi orang yang sangat baik dan mengerti akan agama. Sehingga di dalam setiap komunikasi si pelaku sering sekali menyampaikan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat suci Al-Quran tentang hal ini, tentang hal itu. Ya, kadang-kadang juga sering memberikan tausiah pada si wanita soleha ini. Dan sering juga dia mengaji untuk menunjukkan kepada si wanita ini bahwa dia adalah benar-benar juga pria yang soleh. Nah, melihat beberapa adegan-adegan yang dilakukan oleh pelaku ini, yaitu islami keagamaan yang memang sangat cocok dan sangat disukai oleh si wanita soleha ini untuk menambah wawasan, menambah ilmu, akhirnya muncullah rasa simpati si wanita soleha tersebut, ya, karena perjuangan keras pelaku tadi membuat si wanita soleha ini runtuh pendiriannya untuk memiliki teman untuk chatting berlama-lama dengan pria. Akhirnya dia pun terpedaya. Singkat cerita, si wanita soleha ini pun sangat simpati dengan si oknum pelaku PCS tadi. Pelaku sudah mulai terasa bahwa si wanita sudah mulai jatuh hati padanya dan terus melancarkan aksi-aksi pengetahuan tentang agama dan sebagainya. Hingga pada akhirnya dengan berbagai macam cara si pria tersebut atau pelaku tersebut berhasil melakukan adegan PCS dengan si wanita solehah tersebut. Si wanita solehah ini sangat kaget dan sangat tidak percaya kenapa dia bisa melakukan hal seperti ini. Dan aksi PCS tersebut pasti direkam oleh pelaku karena memang tujuannya adalah untuk pemerasan. Selanjutnya, setelah terjadi PCS, maka beberapa hari kemudian komunikasi terus berlanjut. Si pelaku tadi sudah mulai melancarkan aksinya untuk mencari uang dengan memeras. Namun si pelaku belum menyampaikan tentang rekaman PCS tersebut. Dia masih bersikap baik dengan menceritakan bahwa dia saat ini si pelaku itu sedang memiliki bisnis, yaitu bisnis ayam potong yang sudah lama dia geluti. Dan dalam berbisnis ayam potong ini dia menemukan kendala-kendala, di mana kendala-kendala itu yang harus diselesaikan dengan uang. Maka tidak sungkan-sungkan si pelaku ini memohon kepada si wanita tadi untuk dipinjami uang. Ya, nah si wanita ini tadi karena sudah pernah merasa melakukan hal yang bodoh menurut dia adalah PCS itu, seolah dia juga sudah menganggap ini seperti sang kekasihnya. Akhirnya oleh karena sang kekasihnya ini mengeluh membutuhkan uang untuk kelangsungan usaha ayam potongnya, maka si wanita soleha ini memenuhi permintaan pelaku untuk meminjamkan uang. Uang dipinjamkan dalam jumlah sedikit, ya, masih main jutaan juga. Terus seperti itu, dan beberapa hari kemudian ini si pelaku terus melancarkan aksi untuk pinjam uang lagi dengan alasan bahwa besok akan diadakan penjualan besar-besaran dan dia membutuhkan modal sedikit untuk transportasi. Nanti dengan janji si pelaku ini akan mengembalikan uang juga akan dibagi hasil usaha itu, akan dibagi juga hasilnya kepada si korban, si wanita soleha ini. Terus seperti itu, janji tinggal janji tidak pernah dipenuhi, namun si pelaku masih saja terus meminta uang dengan alasan untuk usahanya. Oleh karena selalu dimintain pinjaman uang tapi tidak pernah dikembalikan, lama kelamaan si wanita ini merasa dia sudah mulai mau ditipu oleh pelaku. Nah, maka ketika saat berikutnya akan minta uang lagi, si korban tidak lagi memberikan karena dia sudah mulai ada rasa curiga, sehingga tidak diberikan oleh si korban kepada pelaku uang yang selanjutnya. Nah, ketika saat itulah saat si pelaku membutuhkan uang dan korban tidak lagi bisa memenuhi, maka senjata pamungkas yaitu rekaman PCS itulah yang akan digunakan oleh pelaku
untuk melakukan aksi pemerasan. Kemudian si pelaku mengancam menyampaikan video itu kepada si korban, dan tentunya korban yang wanita soleha ini setelah menerima video PCS itu dirinya terasa tersambar petir. Ia sangat tidak menyangka kalau si lelaki itu ternyata adalah penjahat. Akhirnya oleh karena adanya ancaman penyebaran terhadap PCS tersebut, maka si wanita tadi mau tidak mau sangat terpaksa memenuhi semua permintaan pelaku. Uang jutaan terus dikirim, dipinta, dikirim tanpa bisa berbuat apa-apa. Si wanita tadi dia sendiri bingung mau menyelesaikan seperti apa. Tidak diberi, nanti video akan disebar. Dia mengurung diri, memendam sendiri permasalahan ini, sementara uang terus mengalir kepada pelaku hingga total sudah mencapai 187 juta. Saat itu sudah dalam proses dalam waktu 3 bulan, dan si pelaku masih terus memeras meminta uang kepada si korban, si wanita soleha ini. Nah, entah bagaimana cerita, si wanita soleha ini berhasil menemukan channel YouTube saya. Kemudian dia menghubungi saya, menceritakan permasalahan dia, dan kami saling berkonsultasi, berdiskusi, sehingga saya berikan langkah-langkah seperti yang ada di video-video saya, seperti langkah-langkah yang pernah saya sampaikan kepada semua para korban. Dan alhamdulillah si wanita soleha tersebut melakukan saran-saran langkah-langkah yang saya sampaikan, dan akhirnya terputuslah komunikasi dengan pelaku yang mengaku-ngaku anggota Polri tersebut. Dan sampai detik ini mungkin sudah beberapa bulan, alhamdulillah komunikasi masih terjalin, dan dia mengatakan bahwa tidak ada lagi ancaman teror, tidak ada penyebaran video PCS-nya, walaupun dia telah kehilangan uang sebesar 180 juta rupiah. Namun bagi dia, biarkanlah itu sudah menjadi menjadi hal yang tidak mungkin lagi bisa dikembalikan uang tersebut, maka dia pun mengikhlaskannya. Nah, ini pelajaran bagi semua para ibu-ibu, ya. Hati-hati untuk menerima pertemanan di media sosial, terutama lagi kalau yang mengajak pertemuan itu adalah seorang pemuda ganteng, muda, dan berpakaian Polri. Ada juga yang berpakaian TNI, ada juga yang berpakaian dokter, pilot, dan sebagainya. Dan bahwa itu sebenarnya adalah foto-foto orang yang dipakai untuk menipu ibu-ibu, ya. Pelakunya sebenarnya bukan itu aslinya. Dia hanya memanfaatkan foto-foto orang saja. Semoga video singkat ini, kisah nyata yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua, supaya bisa hati-hati untuk menerima pertemanan pria di media sosial dari manapun dan dengan siapapun, karena bisa jadi itu semua adalah penjahat-penjahat yang menyamar menjadi orang-orang baik. Demikian saja cerita singkat dan kisah nyata ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam cerdas, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.